Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Baiklah, pada siang hari ini saya akan membuat video tentang bagaimana kita membuat formulir eh, pendaftaran lah bisa dibilang, tapi secara online. Di sini saya menggunakan Google Form. Oke, video ini saya buat berdasarkan permintaan dari salah satu rekan kerja di sekolah, eh, yang mana video ini akan digunakan untuk beliau mengadakan sebuah event ataupun acara. Oke, yang pertama kita buka terlebih dahulu Google-nya dulu, atau kita buka dulu Chrome-nya. Di sini saya menggunakan Google Chrome. Oke, kemudian untuk membuat sebuah formulir pada Google Form, yang pertama kita harus memiliki akun. Yang pertama kita harus memiliki akun Google terlebih dahulu. Nah, di sini kita langsung masuk saja. Jadi Google Form yang akan saya buat ini ceritanya saya di sini mau mengumpulkan data ataupun biodata dari seorang siswa di sekolah. Nah, pertama syarat yang harus kita penuhi, syaratnya yaitu ya simpel saja, kita harus punya yang namanya akun Google. Nah, kemudian kita masuk ke Google Drive. Oke, kita masuk ke Google Drive. Nah, kita masuk ke Google Drive, buka drive Anda di sini. Kita klik buka drive Anda. Nah, kemudian muncul tampilan seperti ini. Untuk masuk sebuah Google Drive, kita harus memiliki akun Google dulu. Nah, di sini saya contohkan ini akun ataupun email yang saya punya. Nah, kita masuk, kita masukkan sandinya. Oke, kita klik berikutnya atau kita tekan enter. Nah, kemudian masuklah kita ke dalam sebuah Google Drive. Jadi Google Drive ini sebenarnya adalah penyimpanan yang berada di apa ya, bisa dibilang berada di internet lah. Kita bisa memaksimalkannya atau kita bisa menggunakannya kapanpun dan dimanapun asalkan kita terkoneksi dengan internet. Dan Google Drive ini juga kita bisa buka di contohnya Android yang ada di smartphone. Nah, kita bisa buka itu. Oke, kemudian selanjutnya untuk membuat sebuah Google formulir, nah, pada bagian ini kita klik di sini baru. Nah, sebenarnya tidak hanya Google formulir ya, tapi kita bisa buat sebuah dokumen di sini, kemudian kita bisa buat spreadsheet, kemudian kita juga bisa buat slide. Nah, ini. Nah, di sini ya, untuk mengarah ke Google formulir, kita klik di bagian lainnya. Nah, di sini ada Google formulir. Kita klik saja. Nah, kita klik, kemudian ya, masuklah kita ke dalam sebuah eh, apa namanya, tempat di mana kita mau membuat formulir yang kita inginkan. Oke. Nah, oke. Sampai di sini yang pertama harus kita buat adalah kita ganti dulu judulnya. Kita buat misalnya di sini pendaftaran pendaftaran. Nah, kemudian di sini sudah langsung otomatis ya pendaftaran seperti ini. Nah, kemudian pada deskripsinya akan saya contohkan untuk mengikuti
kegiatan yang saya lakukan, silahkan isi formulir berikut ini. Oke, itu perintahnya saya buat seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya tinggal kita di bagian di sini pertanyaan, kita klik pertanyaan tanpa judul. Di sini kita klik, kita mau membutuhkan apa dari peserta yang kita harapkan. Kita membutuhkan data apa saja dari siswa yang akan kita ajak untuk bergabung di sebuah kegiatan yang kita buat. Nah, di sini saya contohkan, saya butuh nama. Oke, nama. Nah, di sini sudah ada, untuk jawabannya adalah jawaban singkat ya, nama. Kemudian setelah itu kita aktifkan wajib diisi ya, nama itu harus wajib diisi. Kemudian kita tambahkan lagi, nah, di bagian ini tadi ya, kita tambahkan apalagi yang mau kita tanyakan. Misalnya di sini kelas. Nah, kelas di sini akan saya batasi. Jadi peserta yang akan mengikuti kegiatan nanti itu saya batasi di satu jenjang, yaitu di kelas 10, dan di jurusannya jurusan akuntansi. Oke, di sini jawaban singkatnya tadi, karena di nama tadi adalah jawaban singkat, maka otomatis di sini jawaban singkat. Ini kita ganti, saya akan gunakan drop down. Oke, saya akan gunakan drop down jadi pemilihan. Nah, pilihan pertama yaitu yang pertama 10 akuntansi 1. Nah, kemudian untuk pilihan selanjutnya ini tinggal saya copy saja. Oke, kemudian kita pastekan di sini 1 ganti 2. Kemudian kita klik di yang ketiga, saya pastekan juga ini, saya ganti 3. Oke, sampai di sini kita buat pertanyaan ini wajib diisi. Kemudian kita tambahkan. Nah, kita tambahkan selain kelas, ini juga pertanyaannya saya contohkan jenis kelamin. Jenis kelamin di sini untuk pilihannya akan saya buat drop down juga. Yang pertama laki, kemudian pilihan yang kedua perempuan. Oke, ini juga wajib diisi. Kemudian saya tambahkan lagi, pertanyaannya adalah di sini nomor handphone. Nah, nomor handphone di sini angka ya. Jadi kita batasi nomor handphone itu angka. Jadi kalau teks nanti tidak mau dia, khusus untuk angka. Nomor handphone karena ini nanti akan berkaitan dengan pengumuman ataupun segala macam, kita buat wajib diisi. Kemudian kita tambahkan email. Oke, email di sini jawaban singkat
tulis saja jawaban singkat di sini. Oke, email ya, kemudian jawaban singkat ini juga wajib diisi. Kemudian kita tambahkan lagi di sini sebagai syarat mengikutinya, tapi nggak apa-apa. Saya buat foto kartu pelajar. Oke, kartu pelajar, kemudian ataupun foto pas foto tiga kali 4. Oke, bagian pilihannya kita buat pilihannya adalah upload file. Kita klik lanjutkan. Oke, untuk ukuran file maksimalnya kita buat 1 MB aja untuk memperkecil. Nah, ini juga wajib diisi. Oke, sampai di sini untuk pertanyaannya ataupun untuk data yang kita butuhkan sudah selesai. Nah, tinggal kita lihat, kita bisa langsung mempreview ini hasilnya nanti seperti apa. Nah, jadi ketika nanti kita share linknya dan siswa mengklik link yang kita berikan, maka tampilannya bisa kita klik perhatiin jauh di sini. Nah, jadi seperti ini ya. Inilah formulir yang nantinya akan ada di link yang akan kita bagikan kepada siswa kita. Saya contohkan di sini. Saya isi namanya misalnya Asep, kelasnya akuntansi 1, jenis kelamin laki-laki, nomor handphone misalnya 0011 0022 0033 misalnya. Kemudian emailnya di sini misalnya saya buat Asep @gmail.com seperti itu. Nah, kemudian untuk pas foto klik tambahkan file, pilih dari perangkat Anda. Saya coba masukkan misalnya fotonya ini, kita klik open, kemudian klik upload. Nah, seperti ini. Setelah selesai, kemudian kita klik kirim. Nah, tanggapan Anda telah direkam. Oke, tinggal kita kembali ke Google Form tadi. Nah, sudah ada satu respon di sini. Nah, sudah ada satu respon. Ya, sudah ada satu respon ataupun sudah ada satu tanggapan. Sudah ada satu peserta yang masuk. Oke. Nah, sampai di sini itu adalah contohnya. Nah, untuk lebih lanjutnya
Di sini bagaimana caranya formulir ini bisa kita bagikan ke siswa kita, misalnya mau melalui sosial media, mau itu WhatsApp misalnya, mau itu Facebook misalnya, mau apapun. Nah, caranya mudah saja. Di bagian langsung saja di bagian kirim, ya, di bagian kirim, kemudian ini ada kirim melalui, nah ini yang ini kita klik. Nah, ini karena ini panjang, kita perpendek URL nya. Oke, kita perpendek URL nya, tinggal kita salin. Oke, kita salin, kemudian ini kita close saja. Nah, di sini akan saya contohkan, saya kirimkan melalui WhatsApp. Kita kirimkan melalui WhatsApp. Nah, di sini sudah aktif. Misalnya saya mau kirim ke Bu Titi. Nah, tinggal kita, karena tadi sudah di copy, tinggal kita pastikan saja, kemudian kita tekan enter. Nah, sudah terkirim. Jadi seperti ini. Ini ketika kalau kita klik ini, nah, maka dia munculnya seperti ini. Oke, tinggal ngisi di sini, kemudian tinggal kirim. Nah, seperti itu. Nah, ini contohnya. Nah, kemudian terus bagaimana nanti kita mau melihat responnya ataupun hasilnya sama. Jadi setelah ini selesai, kita close, ini kita close. Nah, kemudian kita kembali lagi ke Google Drive yang kita punya tadi. Kemudian nah, di bagian di Google Drive tadi, di Google Drive kita itu ada formulir pendaftaran yang kita buat barusan. Nah, ini kita klik 2 kali. Nah, masuk lagi ke sini. Nah, kemudian di bagian respon tinggal kita buat spreadsheet di sini. Kita klik buat. Nah, maka hasilnya kan seperti ini. Di sini ada nama, kemudian ada kelas, ada jenis kelamin, nomor handphone, kemudian email, kemudian pas foto. Ini menandakan kalau sudah ada fotonya. Kemudian ya itu. Oke, ini bisa kita download nantinya, ya, bisa kita download di Google Drive kita. Nah, ini yang ini, ya, bisa kita download. Nah, kita download, kemudian kalau kita buka di personal komputer kita ataupun di laptop kita, jadi seperti ini. Nah, oke. Sampai di sini terlebih dahulu. Sampai di sini dulu untuk pembuatan formulirnya. Mudah-mudahan dengan video yang saya buat untuk teman-teman guru ataupun teman-teman karyawan di SMK bisa mengerti apa yang saya sampaikan, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.